Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Satu dua hari ini kita dihebohkan oleh manuver yang disebut-sebut tokoh pergerakan senior, aktivis senior Egy Sujana, Profesor Dr. Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis, yang dua orang ini kita kenal dulunya sebelumnya adalah penentang keras Joko Widodo bersama teman-teman yang lain tentu saja. Nah, Egy dan Damai disebut-sebut juga salah satu pentolan dari TPUA. Bahkan katanya Egy itu masih ketua TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, tapi begitu dia merapat ke Joko Widodo, hari itu sampai malam banyak yang telepon saya, japri saya, WA saya, tapi saya selalu bilang udah nggak usah dibahas, banyak hal yang lebih penting. Bang, dapat gini-gini, gua nggak tahu, saya bilang begitu kan. Sampai akhirnya malam-malam saya pulang dari kantor, ya kalau punya kantor ya, jam setengah 11-an ada aktivis dari Bandung telepon saya panjang lebar, terus dia kirim video ketika Egy Sujana menandatangani buku yang dia buat untuk teman seislam dan seiman saya, Bapak Joko Widodo, tanda tangan jebret CBM. Bapak Jokowi itu cerdas, berani, militan. Langsung saya jadi mual perut saya. Sorry Bang Egy ya, sorry banget. Saya sampai beberapa jam itu saya selalu bilang, udah nggak ada urusan, jangan dibahas segala macam. Banyak hal lain penting yang perlu kita bahas. Dan ketika saya terdesak, saya katakan kepada teman-teman itu, baca aja tuh fatwanya Said Didu, si manusia merdeka. Dia cuma bilang mereka sudah kembali ke asalnya. Nah teman-teman sekalian, ada berita dari si Damai Hari Lubis, dia buat semacam klarifikasi ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu teman-teman, ada sahabat kita Azam Khan adalah Sekjen TPUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Azam. Ya, waalaikumsalam. Kita kasih dulu ini biar gue caranya nih. Edi. Ganggu. Kok punya aku nggak bisa turun ya? Biar turun. Bentar ya. Ya. Ini dia. Oke ya. Ini Bung Azam Khan. Nanti saya bacakan berita dari Damai Hari Lubis dulu, semacam klarifikasi. Nanti kita ngobrol sama Azam lagi ya. Oke, Bung Azam ya. Boleh. Oke, baca sebentar ya. Ya. Oke, sebentar. Ya. Bunyinya berita gini. Klarifikasi Damai Hari Lubis. Agenda internal TPUA untuk jaga soliditas organisasi. Saya juga dapat japrian dari Damai Hari Lubis juga, cuman saya kadung sebel jadi saya nggak jawab, nggak saya respon sama sekali. Ini klarifikasinya ini, cuman saya nggak respon sama sekali karena saya udah kabung sebel senep ya. Tapi kemudian ada diolah jadi berita oleh siapa ini? Oleh Fusilat News ya. Advokat Damai Hari Lubis memberikan klarifikasi terkait kunjungannya ke Solo yang belakangan memunculkan berbagai spekulasi publik, khususnya menyangkut hubungan dengan jajaran tokoh dan pendiri TPUA serta silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. Damai menegaskan kunjungan tersebut bukan agenda personal, melainkan bagian dari langkah internal TPUA. Ia menyebut keberangkatannya ke Solo dilakukan atas permintaan Ketua TPUA Egy Sujana yang merasa terbebani karena tidak dapat hadir pada agenda TPUA Solo pada 16 April 2025 lalu akibat kondisi kesehatan. Kita hadir waktu itu ya, Bung Azam juga ya. Benar, saya mendampingi Egy saat itu. Beliau merasa memiliki tanggung jawab moral karena sebelumnya berhalangan hadir. Maka kunjungan ini merupakan bagian dari agenda internal TPUA yang layak dijalankan, ujar Damai dalam keterangannya Rabu. Lebih jauh, Damai menjelaskan bahwa langkah tersebut juga dilatar belakangi situasi internal organisasi. Saya bacanya gak enak banget. Ia menyebut terdapat indikasi kuat adanya upaya eksternal yang berpotensi memecah soliditas TPUA. Karena itu, menurutnya diperlukan kebijakan khusus dari para tokoh senior organisasi guna meredam dinamika yang berkembang. Pada titik kesimpulan, kondisi tersebut hanya dapat diredam melalui kebijakan khusus para senior TPUA semata demi kebaikan organisasi dan tanggung jawab moral kepada para tokoh pendiri. Damai berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan suasana serta mencegah berkembangnya fitnah di ruang publik.
Ia juga menyampaikan bahwa penjelasan lebih komprehensif akan disampaikan langsung oleh Egy Sujana selaku Ketua TPUA pada kesempatan berikutnya. Oke, kita masuk ke Bung Azam. Bung Azam, ini tadi seperti kita tahu, sebentar, ini kok gambarku nggak bisa hilang ya? Gimana ngecilin ini gambarku nih? Aduh, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Kita gatek ini. Ini gimana cara ini hilangin? Udah. Sempet. Oke, nih teman-teman. Ganteng kan Azam kan ini dulu sama-sama saya waktu kasus tempat jin buang anak ya. Dia duduk di sebelah saya ketika saya kasih paparan, tiba-tiba dia nyeletuk cuma monyet. Azam termasuk yang diperiksa. Zam, ini sebagai Sekjen TPUA gimana soal klarifikasi Damai Hari Lubis yang mengatakan ini agenda organisasi untuk meredam upaya pecah belah TPUA dari eksternal. Gimana, Jam? Ya, itu kan tulisan secara pribadi yang dibuat oleh DHL. Kalau secara organisasi, kalau secara organisasi nggak ada. Saya begitu sudah muncul berita itu malam, saya langsung konfirmasi kepada Kurnia dan kepada Rijal Fadila. Ternyata mereka tidak tahu semua. Ya, di bawah itu juga saya coba kontak juga Rustam. Ternyata tidak ada yang tahu. Oke. Nah, kenapa Azam sebentar? Kenapa Azam kontak Kurnia, Rijal Fadila dan Rustam, kenapa? Iya, kan Kurnia bendahara, Rijal Fadila wakil ketua umum, saya sekjen. Untuk korlap lapangan kan Rustam. Oke, dan jadi yang paling penting mereka terkait soal ini ya, yang para tersangka itu ya. Iya, justru itu kami ingin tahu, ingin tanyakan, apakah ada konfirmasi Bang Egy dan Bang DHL itu berangkat ke Solo atau setidak-tidaknya mengajak komponen kalau memang mengaku organisasi TPUA itu masih diperlukan untuk menghadap kembali, kan begitu. Nah, seandainya pun ada informasi mengajak saya 100% menolak. Ya kan? Kenapa menolak? Karena sudah terjadi proses yang begitu luar biasa supaya tidak ada sakwasangka yang begitu kenceng gitu loh. Akhirnya sakwasangka itu kan menimbulkan rasa fitnah kemana-mana gitu loh. Jadi ini kan persoalan hukum, apalagi Bang Egy, DHL juga sebagai tersangka gitu loh ya. Seharusnya kan nggak perlulah mendatangi gitu loh ya. Kalau mengarah kepada restorasi justice yang memang di KUHP lama dan di KUHP baru tuh ada, termasuk di Perkap, peraturan Kapolri dan Perpol, seharusnya kalau memang mau ketemulah di kepolisian, kan begitu. Tetapi bersama-sama memulai. Tapi kalau kita artinya menjemput bola datang ke sana, ya tentulah bergulir sakwasangka yang terlalu tajam gitu loh. Bahwa ada apa di balik ini semua. Dan tudingan-tudingan tersebut sulit mau diklarifikasi, sulit mau dibantah gitu loh ya. Akhirnya apa yang terjadi? Paling tidak itu akan digoreng oleh termul-termul yang di sana gitu loh ya. Belum lagi masyarakat dan rakyat. Nah, saya akan mencoba untuk memaparkan sejarah dulu lah. Sebentar. Sebelum sejarah. Jadi penjelasan Azam barusan, teman-teman sekalian, sekaligus membantah apa yang disebut klarifikasi oleh DHL Damai Hari Lubis bahwa kepergian mereka urusan internal organisasi TPUA. Dalam kaitan mereka menyebut ada upaya eksternal untuk memecah belah TPUA. Tapi Sekjen TPUA Azam kan tidak ada urusan organisasi karena minimal kepergian mereka sama sekali tidak dikomunikasikan kepada pengurus TPUA yang lainnya. Kan begitu Zam ya? Iya. Oke, lanjut. Iya, kita jujur lah ya, karena kita takut dosa pada Allah juga. Karena apapun juga kita hidup ini, CCTV Allah itu nggak bohong gitu loh. Pasti. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi kalau bicara TPUA kan tim pembela ulama dan aktivis, di atasnya juga kan ada Habib Rizik, ada ulama-ulama gitu loh ya. Berarti kan marwah ini harus kita jaga sejaga-jaganya, kan begitu. Tapi kalau ternyata begini kejadiannya,
ya tentu silakan saja Petamburan itu merespon, kan begitu. Ya. Bagaimana? Dan tentu saudara R secara luas sudah merespon. Boleh saya mencoba untuk membangun sebuah sejarah yang tidak pernah hilang? Boleh. Oke. Jadi berangkatnya soal masalah kasus ijazah palsu ini kan Ketua Tim Penasihat Hukumnya Prof. Egy sendiri waktu penanganan Bambang Tri dan Gus Nur tahun 2022. Ya, saya hadir juga sidang itu. Iya, ada AK juga di dalamnya. Hanya saya nggak ikut masuk di dalamnya karena kebentur sama orang tua sakit. Tapi saya mengikuti gitu loh. Nah, tetapi persoalan itu cukup santer dan luar biasa perjuangan DHL, perjuangan Egy Sujana, termasuk AK juga. AK itu Ahmad Qasimuddin, teman-teman ya, Ahmad Qasimuddin. Iya, jadi luar biasa. Jadi bagaimanapun juga bahwa kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu rekayasa yang nyata, yang mutlak, karena tidak ada pembuktian tentang ijazah Jokowi. Nah, jadi yang ada hanya fotokopi. Jelas secara hukum KUHP perdata itu dan KUHP pidana itu sudah tidak boleh dijadikan bukti, itu harus dikesampingkan, maka harus onslah atau bebas. Tapi kan faktanya mereka dituntut malah diputus atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14-15. Sehingga diputus dari tuntutan 10 tahun jadi 6 tahun. Kita lawan ke PT Pengadilan Tinggi jadi turun 4 tahun, terus turun ke MA Mahkamah Agung turun 4 tahun. Nah, dengan bergulirnya itu undang-undang tersebut digugat oleh LBHI ke mana namanya? Itu lewat. Sekarang kita fokus ke perjuangan sejarahnya. Perjuangannya. Mengajukan kembali gugatan kebohongan Jokowi yang diketuai juga oleh Egy Sujana dan Damai, dan waktu itu masih ikut juga si AK 66 kebohongan di PN Pusat. Nah, itu pun juga di NO putusannya ngawur lah, tidak punya wewenang katanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nggak cukup di situ, diajukan kembali gugatan perdata tentang ijazah palsu tahun 2024. Nah, cuman pada saat pengajuan itu AK tidak ikut. Akhirnya bergulir hampir 7 bulan yang luar biasa sampai ketemu Uto Hasibuan. Akhirnya pun diputus NO sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya ikut di dalamnya. Terus akhirnya Bang Egy tidak puas dengan kegigihannya pejuang ini mengajukan laporan yang dibentuk Dumas tahun 2024 tanggal 9 Desember tentang ijazah palsu Jokowi yang diadakan pada pidana pasal 263 264. Nah, dari situ sudah jelas bahwa luar biasa. Tidak cukup di situ. Ada rapat bulan 4. Setelah bulan 4 itu rapat diputuskan bahwa tanggal 15 kita ke UGM. Ya, saya hadir rapat itu juga. Iya, makanya berangkatlah ke UGM sampai tanggal 16 ke rumah Tapi Egy Sujana tidak datang, tidak berangkat ya. Betul, dengan alasan karena dapat panggilan. Enggak, bukan. Dapat panggilan dulu dari Mabes. Surat. Terus ditambah kesehatan dan seterusnya. Nah, artinya kalau dari titik sejarah yang berjalan cukup panjang ini, saya itu merasa ya, kemungkinan sangat kecil kalaupun diajak berdamai itu diterima oleh Egy Sujana dan Damai. Tapi ternyata terbalik, maksud saya itu sudah kita nih pengurus nggak dihubungi, juga penasehat tertinggi dan pembina ya mungkin Habib Rizik ya, tidak juga dihubungi, ya kan? Tahu-tahu meluncur dengan Bang DHL dan itu salah satu pengacaranya juga. Nah, ya itu ke sana, gitu loh. Nah, mungkin saja awalnya kan berusaha untuk tidak diketahui publik. Tapi kan yang membocorkan bukan Egy, DHL, dan yang satunya pengacara. Tapi kan dari sana kan membocorkan. Kompol Sarip. Betul, membocorkan. Nah, membocorkan ya ditangkaplah di media. Nah, di situ semua ini terkejut. Kok bisa terjadi begitu, gitu loh. Bung Azam, ini rangkaian panjang yang Anda sebut tadi itu oleh banyak teman dirangkai-rangkai ya.
Jadi ini bukan urusan satu hari simsalabim, tapi ada persiapan panjang ya. Dari mulai penerbitan bukunya, ya kan. Saya juga waktu itu sudah didaulat dan sudah setuju jadi moderatornya, tapi kebetulan saya ada acara lain ya, Taman Ismail Marzuki. Lalu yang makin dekat lagi ketika habis gelar perkara khusus, tiba-tiba si Eli itu pengacaranya mengklaim sudah meraba langsung, menyentuh langsung ijazahnya dan mengakui keasliannya. Lalu kita yang berakal waras, kita berpikir ini sebagai tahap awal ya untuk maju langkah berikutnya. Karena orang mengatakan, itu pasti si Eli itu disuruh Egi ngomong begitu, nanti dia akan menjadi pamungkasnya, dan kejadianlah pamungkasnya itu. Nah, ini kan spekulasi liar. Tadi juga dalam sebuah pertemuan tokoh-tokoh umat tadi juga ada nyerempet itu, ada sebut ini Egi sama Dame berkhianat. Gimana pandangan Sekjen Trewa? Saya sementara kalau itu soal mayoritas ya bisa ya. Tapi kalau ditanya pada pribadi saya, jadi gini. Kalau saya pribadi misalnya menentang suatu kezaliman, ya, terus suatu saat saya merangkul kezaliman, sama saja dengan posisi saya ini, ya saya mencontohkan pada diri saya, sama saja dengan posisi saya sadar atau tidak bertelanjang bulat jalan di mall. Oh iya, malu banget dong. Jadi intinya ya sadar atau tidak saya bertelanjang bulat ditonton banyak orang di mall, dan spekulasinya orang yang di mall itu melihat Azam telanjang bulat jalan begini nih, wah orang ini gila ya, apa sakit jiwa ya, kok nggak punya malu ya, gimana sih? Kemarin dia muncul di televisi, kemarin dia muncul di beberapa TikTok dan di beberapa media podcast ya. Kok sekarang dia begini? Oh, apa sudah gila ini Azam? Nah ini saya mencontohkan pada diri saya. Ya soal itu efeknya kemana ya silahkan rasakan sendiri. Sebagai orang-orang yang terlibat dalam perjuangan panjang kita, saya tidak bermaksud mengklaim diri sebagai pejuang, tapi yang terlibat maksud saya. Kemudian orang publik mengasosiasikan ini pasti ada apa-apa, ada benefit. Benefit misalnya perlindungan dari kasus-kasus hukum misalnya kalau ada, atau benefit yang lebih konkret lagi yaitu fulus ya, al-fulus. Nah, ini sebagai Sekjen TPUA gimana Azam menimpalinya? Saya belum tahu ya soal itu, tapi dari awal juga Bung Edi juga mewawancarai saya dalam 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu berkembang akan ada uang 1 koper yang akan diserahkan, yang penting ada kata maaf dan permintaan maaf. Mediasi, waktu itu soal mediasi. Iya gitu. November. 1 koper itu bisa saja sampai hampir 60 miliar, bisa saja ya, kita kan nggak tahu lah ya. Karena kalau US dollar isinya kan bisa besar. Nah ternyata 5-6 hari yang lalu juga Kozinudin menjelaskan bahwa ada sudah bisik-bisik tawaran sampai senilai 100 miliar untuk ke arah itu. Dan semua kita menolak, sepakat karena kita istiqomah, karena itu kita anggap uang api, uang haram menurut kita ya, minta maaf ini ya. Karena itu beresiko pada badan kita, darah kita, dan keluarga kita kalau kita makan. Belum lagi nanti distempel secara CCTV Allah bahwa benar nih Azam berkhianat ini. Nah sehingga apa yang terjadi? Nah itulah siksa kubur itu akan ada sampai siksa selamanya lah, intinya begitu, karena berkhianat. Nah itu yang kita takutkan. Nah kalau cerita-cerita itu yang berkembang, ya saya nggak ngerti juga ya. Apa sih maksud tujuannya? Masa cuma sekedar mau memberi buku dengan tadi cerita apa CBS itu cerdas, benar, berani dan militan. Masa iya Jokowi begitu? Ya menurut versi mungkin Bang Egy ya begitu, gitulah ya. Tapi memang kalau baca berita soal itu saya terus terang mual karena Egy Sujana memuji-muji sebagai seorang yang konsisten, berani, jujur. Astagfirullahaladzim, di berita itu. Ditambah kutipan langsung dalam video sangat pendek itu, Jokowi adalah CBM, cerdas, berani, militan, tuh susah. Iya, saya kira bukan cuma cukup dimules, banyak yang mencret sudah itu, bahkan diare.
Ya, kira-kira ya, saya tidak tahu juga ya. Kira-kira demikian. Bahkan pada level sudah diinfus, kalau tidak bahaya gitu deh, karena cairan sudah banyak keluar. Bung Azam, Tapi ini yang tadi paling kita penting, ngobrol ya. di sebuah acara yang cukup besar tadi ya, para tokoh umat ya. Anda Oh, juga iya, hadir di iya, sana betul. tadi kan. Itu dari satu meja Betul. ke meja lain itu beredar angka 100 miliar. Saya bilang 100 miliar bos, kata teman sebelah saya. Wah, kalau Ya. buat konglomerat oligarki Jokowi kecil, uang mereka ribuan triliun. Oke, kan satu ya. Kedua, sebelah saya Ya. yang lain bilang, ih banyak amat, kegedean buat orang-orang itu. Ya, makanya kalau saya pribadi, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab, iya benar. Tapi yang segelintingan berita kan sudah pernah diwawancarai antum, Ana, bahwa ada satu koper yang isinya cukup fantastik, bisa saja sampai 60 miliar kalau US dollar. Iya. Termasuk yang AK juga, Kosinudin mengatakan bahwa ada bisik-bisik 100 miliar. Nah berarti kan sudah ada seliweran begitu, bisa jadi, bisa lebih, memang iya. Anda tahu nggak Tapi tadi sebelah wallahu saya a'lam waktu bishawab. makan siang jam. Sebelah saya waktu makan Iya. siang tadi itu mengatakan, oh, kebanyakan itu 5 miliar bagi-bagi itu. Tapi berapapun jumlahnya ya, berapapun jumlahnya, Iya, kalau betul. uang itu sebagai kompensasi atas tanda kutip pengkhianatan ya Ya. sayang betul ya. Bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Makanya gini, apa kalau cuma sekedar mau memberikan buku dengan mengatakan CBS dan mungkin mau memberitahukan bahwa saya minta dibantu karena saya mau ke luar negeri untuk berobat, terus dicabut apa ini kita dari Kasus imigrasi dan hukumnya, Polda. Iya, maksudnya ini kan dia tidak boleh ke luar negeri. cekalnya ya. Nah, cekal ya harus dicabut. Kan bukan pada tempatnya dong. Emang Ya, imigrasi sudah pindah ke rumah Pak Jokowi? Kan Ya, enggak. tapi kan bisa perintahkan Nah, gas dari, harusnya kan- dari Solo. Betul, gitu loh. Nah, seharusnya tidak demikian, gitu loh. Nah, Ya. jadi kalau mengacu pada sejarah yang berkembang cukup luar biasa, belum lagi Anda lihat prokes-prokesnya Bang Egy itu kan cukup keras, termasuk Bang Damai. Cukup keras ya menyikapi soal Ijazah. apa namanya itu ijazah. Tidak ada yang lebih keras dari itu. Yang baru-barusan hanya Roy kan sama Rismond dan Tifa ya. Tapi sebelumnya kan Egy itu bertahun-tahun itu. Tapi kok tahu-tahu apa letoy begini kan jadi aduh kenapa ya, ada apa ya. Nah Oke. itulah kira-kira. Oke, jadi sebagai pamungkas ya, closing statement, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini dari sudut pandang seorang sekjen TPUA? Silakan. Ya, yang pertama saya menggambarkan pada diri saya. Kalau diri saya sudah menceritakan pentingnya memakai baju aurat, menutup aurat itu adalah sangat penting karena itu bagian dari perintah. Tapi ternyata suatu saat saya berjalan di mall dengan tanpa pakaian dan itu sudah kontradiktif. Artinya dengan apa yang saya umumkan, saya berita di podium dan dimanapun bahwa pentingnya seorang laki-laki itu menutup aurat, jangan sampai pakai celana pendek. Tapi faktanya ternyata seorang Azam yang berbicara begitu datang ke mall tanpa baju, tanpa celana, ya tanpa celana dalam juga mungkin begitu. Nah itu kontradiktif. Sehingga apa yang bisa kita ambil bahwa bagaimanapun juga antara hati dan mulut kalau bersikap istiqomah ya istiqomalah yang benar gitu loh. Jangan artinya akhirnya orang menjustifikasi berkhianat dan jangan juga marah kalau misalnya ada orang yang mengecap macam-macam gitu loh bahwa ini memang pecundang, bahwa ini memang berkhianat, pengkhianat. Ya bagaimana wong faktanya demikian? Mau dibantah kan bingung gitu loh. Saya kira Bang Egy secepatnya mengklarifikasi dengan sebenar-benarnya. Ya artinya terserah apa klarifikasinya. Itu yang paling utama. Oke, makasih Bung Azam. Makasih banyak ya. Salam buat keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu obrolan dengan Sekjen TPUA Azam Khan ya. Dia cerita lumayan panjang lebar ya, bagaimana sejarah Egy Sujana Damai Harlubis itu sudah punya perjalanan panjang dalam menyikapi Joko Widodo yang disebutnya sebagai penguasa zalim, penipu, pembohong, ijazah palsu dan sebagainya. Makanya kata Azam tadi, jangan salahkan juga kalau publik, umat kemudian
suuzon. Maka saya sebut sampai titik ini saya katakan suuzon karena belum ada tabayun, ada konfirmasi, klarifikasi. Cuman memang diklarifikasi seperti apapun kita akan mengatakan akal waras kita nggak ketemu. Tadi Azan bakal pakai perumpamaan bagus betul. Kalau saya bicara soal aurat begini untuk tiba-tiba orang melihat saya jalan keliling mall tanpa selembar benang pun ya susah juga kan. Paling top ya orang mengatakan si Azam gila gitu ya, atau lagi jalan di pesugihan misalnya begitu. Tapi menarik tadi ya bahwa kalau memang apa ya istilahnya ya, itu ya nggak bisa diterima secara etika. Ini orang dua pihak ini sedang berperkara, kemudian ketemu di salah tempat salah satu pihak ya. Kalau ketemu di kantor polisi untuk apalah gitu, restorasi justice atau apa segala macam, ada mekanismenya, walaupun juga pasti akan memantik kontroversi. Tapi ini kan luar biasa. Cuman ya seperti kata Damar Lubis tadi lah, kita tunggu klarifikasi resmi dari Egy Sujana tentang hal ini. Dan walaupun saya skeptis ya, karena saya sejak itu beredar betul-betul ditanya orang banyak dari Solo, dari Jawa Timur, Surabaya, dari Kalimantan Tengah, dari Sulawesi, dari mana-mana tanya saya bilang saya nggak tahu. Udah nggak usah dibahas, saya nggak tahu. Tapi begitu ada CBM, cerdas, berani, militan, kemudian dipuji-puji sebagai sosok yang jujur, penuh tanggung jawab. Aduh, mual saya. Walaupun Azam bilang kalau kamu masih mual, masih mendingan lihat orang pada diare malah harus diinfus. Oke teman-teman sekalian, kita tunggu bagaimana selanjutnya, dan mudah-mudahan Allah tetap menolong kita dalam perbaiki Indonesia. Amin. Amin. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.